Di sini ada perkembangan emosi dan regulasi emosi. Pengertian emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang muncul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap suatu situasi atau stimulus tertentu. Emosi melibatkan perubahan fisiologis, pemikiran, dan perilaku yang dapat dirasakan dan diekspresikan oleh individu, seperti melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, suara, maupun komunikasi verbal. Secara lebih rinci, emosi merupakan reaksi subjektif yang kompleks terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Emosi dapat berupa perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat. Contohnya perasaan senang yang membuat seseorang tersenyum dan berinteraksi positif, atau kemarahan yang menimbulkan ekspresi wajah garang dan perilaku agresif. Regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, menilai, mengelola, dan mengendalikan emosi yang dirasakan agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Ini termasuk bagaimana seseorang mengatur kapan dan bagaimana emosi tersebut muncul serta bagaimana mengekspresikannya secara tepat untuk mencapai keseimbangan emosional dan tujuan hidup yang diinginkan. Regulasi emosi membantu individu menghadapi ketegangan, menghindari reaksi impulsif yang merugikan, dan memilih respon yang lebih adaptif dan konstruktif. Bagaimana emosi dan regulasi emosi berkembang dari anak-anak sampai remaja. Perkembangan emosi dari anak-anak ke remaja, masa bayi hingga balita. Pada masa bayi, emosi yang muncul masih berupa emosi dasar seperti senang, sedih, takut, dan marah. Perkembangan emosional ini sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Masa kanak-kanak atau usia sekolah. Anak mulai mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan emosi yang lebih kompleks dan beragam. Mereka mulai memahami perasaan orang lain, mampu merasakan empati, dan mulai mengendalikan reaksi emosionalnya. Pada usia ini, anak juga mulai menyadari pandangan orang lain terhadap dirinya dan mengerti konsep benar salah serta aturan sosial. Masa remaja awal, sekitar 11-15 tahun. Remaja mengalami fluktuasi emosi yang lebih intens dan kompleks, termasuk perasaan cinta, rasa takut akan penolakan, dan pencarian identitas diri. Emosi pada masa ini cenderung meledak-ledak dan sulit dikontrol karena perkembangan otak bagian korteks prefrontal yang mengatur kontrol emosi masih tertinggal dibandingkan bagian limbik yang mengatur aktivitas emosional. Perkembangan regulasi emosi merupakan proses yang berkelanjutan dan dipengaruhi oleh perkembangan kognitif, sosial, serta dukungan lingkungan, terutama dari orang tua dan pendidik. Di sini ada tahap usia, ciri-ciri regulasi emosi, dan peran lingkungan atau orang tua. Yang pertama, bayi dan balita. Ciri-cirinya ekspresi emosi dasar, regulasi emosional sangat terbatas. Perannya memberikan kenyamanan dan dukungan fisik. Yang kedua, anak prasekolah. Ciri-cirinya mulai mengenal emosi kompleks, belajar norma sosial. Perannya mengajarkan label emosi, menenangkan, memberi contoh. Yang ketiga, anak sekolah. Ciri-cirinya memahami perasaan orang lain, mulai mengembangkan strategi. Perannya mendukung pengelolaan emosi, aktivitas fisik. Yang keempat, remaja usia 12-18 tahun. Ciri-cirinya fluktuasi emosi intens, berpikir abstrak, regulasi emosi adaptif. Perannya psikoedukasi, pengaturan bersama dengan orang tua, strategi coping. Selanjutnya ada strategi mengatur emosi dan regulasi emosi. Di sini ada 13. Yang pertama, mengenali emosi. Yang kedua, mengambil napas dalam-dalam. Yang ketiga, mengalihkan perhatian. Yang keempat, menulis jurnal emosi. Yang kelima, olahraga rutin. Yang keenam, praktik mindfulness dan meditasi. Yang ketujuh, self-talk positif. Yang kedelapan, mengatur ekspektasi. Yang kesembilan, menerima perasaan. Yang kesepuluh, kontrol diri dan pemilihan situasi. Yang ke-11, dukungan sosial. Yang ke-12, teknik relaksasi otot. Yang ke-13, kognitif reappraisal atau penilaian ulang kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan regulasi emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan regulasi emosi meliputi aspek biologis, pengalaman awal,
faktor psikologis dan kognitif, stimulus lingkungan dan pengalaman traumatik, pola asuh orang tua, pengalaman masa kecil dan temperamen. Lalu yang kedua ada perkembangan identitas diri. Apa itu perkembangan identitas diri? Perkembangan identitas diri adalah proses psikologis dan sosial di mana seseorang ini membentuk pemahaman yang utuh tentang siapa dirinya. Ini meliputi aspek fisik, emosional, sosial, dan juga moral. Identitas diri ini mencakup hal-hal seperti kepribadian, minat, nilai hidup, keyakinan, cita-cita, dan peran dalam masyarakat. Nah, proses ini itu sangat penting dalam pembentukan kepercayaan diri, pengambilan keputusan, dan juga hubungan dengan orang lain. Kemudian bagaimana sih proses seseorang mengenali dan menerima diri sendiri? Nah, mengenali dan menerima diri sendiri ini bukan proses yang instan. Proses ini bisa dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada mengenali diri sendiri. Nah, ini menyadari kelebihan, kekurangan, dan minat bakat diri melalui introspeksi ataupun pengalaman. Lalu yang kedua ada eksplorasi, yaitu mencoba berbagai peran atau aktivitas untuk mencari kecocokan. Yang ketiga ada evaluasi. Nah, ini menilai mana yang sesuai dengan diri sendiri. Lalu yang keempat ada penerimaan diri. Ini menerima diri apa adanya, fokus pada potensi tanpa banyak membandingkan dengan orang lain. Lalu yang terakhir ada integrasi identitas. Nah, identitas diri ini makin mantap dan stabil, tidak mudah goyah ataupun ada tekanan dari luar. Lalu ada tahapan perkembangan identitas diri. Yang pertama ini ada masa anak-anak usia 0 sampai 12 tahun. Nah, anak-anak ini mulai membentuk identitas dasar berdasarkan pengalaman di rumah ataupun di sekolah. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Misalnya, jika orang tua selalu menanamkan nilai jujur itu penting, mereka akan memasukkan nilai itu ke dalam identitasnya. Lalu yang kedua ada masa remaja di usia 13 sampai 19 tahun. Nah, ini adalah fase paling krusial dalam pembentukan identitas. Banyak remaja yang mengalami identitas difusi, kebingungan tentang siapa dirinya. Mereka sering bereksperimen dengan penampilan, gaya bicara, pilihan pertemanan, bahkan kepercayaan atau tujuan hidup. Yang ketiga ada masa dewasa awal. Ini usia 20 sampai 30 tahun. Nah, setelah melalui eksplorasi dan krisis identitas di masa remaja, dewasa awal ini mulai membentuk identitas yang lebih stabil. Mereka mengambil keputusan jangka panjang seperti memilih pekerjaan, pasangan hidup, ataupun hingga gaya hidup. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya tanggung jawab dan kesadaran diri. Lalu yang keempat ada masa dewasa akhir. Nah, identitas semakin matang, individu lebih fokus pada makna hidup, kontribusi pada masyarakat, dan penerimaan terhadap segala pencapaian atau kegagalan hidup. Kemudian ada peran lingkungan, keluarga, dan teman sebaya dalam pembentukan identitas diri. Nah, yang pertama ini ada lingkungan. Lingkungan sekitar seperti rumah, sekolah, komunitas, media sosial, budaya, dan agama juga punya berpengaruh besar. Lingkungan bisa mendukung pembentukan identitas atau justru membuat individu merasa tertekan untuk mengikuti standar tertentu. Contohnya, budaya menjunjung tinggi prestasi akademik serta mempengaruhi seorang remaja untuk membentuk identitas sebagai anak pintar, walau sebenarnya itu dia lebih tertarik di keluarga. Nah, keluarga ini adalah lingkungan pertama dan paling penting berpengaruh dalam membentuk identitas, terutama nilai-nilai moral dan kepribadian dasar. Pola asuh ini sangat menentukan. Anak yang tumbuh dalam keluarga suportif ini cenderung mempunyai identitas yang kuat dan juga positif. Lalu yang terakhir ada teman sebaya. Nah, di masa remaja ini teman sebaya ini sering jadi tempat paling nyaman untuk mengekspresikan diri. Mereka bisa jadi sumber dukungan emosional, identifikasi sosial, atau justru tekanan kelompok. Remaja sering meniru gaya berpakaian serta cara bicara ataupun hobi teman-temannya. Proses ini bisa menjadi positif jika membantu eksplorasi diri dan juga bisa menjadi negatif jika mengarah ke perilaku yang menyimpang. Lalu perkembangan hubungan sosial. Ada perubahan hubungan sosial dari anak sampai remaja yang dimana hubungan sosial itu mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Nah, semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang dengan amat perkembangan. Yang pertama ada fase perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun berupa kelekatan atau attachment, yang dimana anak membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pengasuh utama sebagai basis keamanan untuk eksplorasi sosial. Lalu ada egosentris yang dimana anak cenderung melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri dan masih kesulitan untuk memahami perspektif orang lain. Lalu ada permainan paralel
yang dimana anak bermain di sebelah anak lain tanpa benar-benar berinteraksi. Nah, ini yang disebut dengan parallel play. Lalu ada awal pengembangan empati, yang dimana anak mulai menunjukkan kepedulian sederhana terhadap perasaan orang lain, terutama jika ada isyarat visual yang jelas. Lalu yang kedua ada fase anak usia sekolah, dari umur 7 hingga 12 tahun. Itu ada perluasan jaringan sosial, yang dimana hubungan sosial itu meluas ke luar keluarga, mencakup guru, teman sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Lalu ada permainan kooperatif, yang dimana anak beralih dari permainan paralel dan permainan kooperatif yang melibatkan aturan dan kolaborasi. Lalu ada pembentukan pertemanan berbasis minat, yang dimana anak tuh mulai memilih teman yang berdasarkan memiliki kesamaan minat dan kegiatan. Lalu ada pengaruh kelompok sebaya, yang dimana anak mulai terpengaruh oleh norma dan nilai kelompok sebaya, meskipun keluarga masih menjadi pengaruh utama. Lalu ada peningkatan kemampuan empati, yang dimana kemampuan untuk memahami dan merespon emosi orang lain. Fase remaja dari usia 13 hingga 18 tahun. Pada masa remaja, terjadi perubahan dramatis dalam hubungan sosial yang seperti diuraikan oleh Santoso tahun 2011 dan Hidayati dan Farid di tahun 2016. Yang pertama itu ada peralihan kelekatan dari teman sebaya. Nah, remaja mulai mencari dukungan emosional dan validasi dari teman sebaya daripada orang tua. Lalu ada pembentukan identitas sosial, yang dimana remaja mencoba berbagai peran sosial untuk menemukan identitas mereka atau jati diri mereka. Lalu ada konformitas dengan kelompok sebaya, yang dimana tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok teman sebaya menjadi sangat kuat atau mengikuti gengsi. Lalu hubungan romantis, yang dimana mereka mulai mengembangkan ketertarikan romantis dan menjalin hubungan yang lebih intim. Lalu pemikiran abstrak sosial, yang dimana mereka itu mampu untuk memahami konsep sosial yang kompleks, termasuk perspektif moral dan etika. Lalu ada strategi untuk mulai lebih dekat dengan teman sebaya dibandingkan keluarga. Nah, proses peralihan pendekatan dari keluarga ke teman sebaya ini merupakan tahapan perkembangan yang normal dan cukup penting dalam masa transisi dari masa anak-anak ke remaja. Nah, menurut Santoso di tahun 2011, pergeseran ini merupakan bagian alami dari pembentukan identitas dan kemandirian sosial. Peralihan pendekatan dari keluarga ke teman sebaya ini terjadi karena bertahap dari motivasi oleh beberapa faktor psikologis. Yang pertama itu kebutuhan otonomi, yang dimana remaja memiliki dorongan alamiah untuk mengembangkan identitas yang terpisah dari keluarga dan mencari validasi dari kelompok sebaya. Lalu yang kedua, kesamaan pengalaman, yang dimana teman sebaya ini mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang serupa. Ini tuh menciptakan pemahaman dan dukungan mutual yang sulit didapatkan dari orang dewasa. Lalu yang ketiga, eksplorasi identitas, yang dimana kelompok teman sebaya menyediakan wadah sosial bagi remaja untuk mencoba peran dan identitas berbeda. Lalu yang keempat itu ada kebutuhan keintiman emosional, yang dimana teman sebaya memenuhi kebutuhan berbagi rahasia, pengalaman, dan perhatian yang berbeda dari yang disediakan oleh keluarga. Untuk strategi peralihan kedekatan, yang pertama itu ada pengembangan keterampilan sosial. Umami tahun 2019 ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial sebagai fondasi untuk menjalin hubungan dengan teman sebaya. Ini meliputi belajar mengungkapkan pendapat dan kebutuhan dengan cara yang jelas, namun tetap menghormati orang lain. Lalu berlatih sebagai pendengar yang baik dan menunjukkan minat pada cerita dan pengalaman teman. Lalu pembentukan empati dengan belajar memahami dan merespon perasaan teman dengan tepat. Yang kedua itu membangun identitas dalam kelompok. Santoso tahun 2011 mengidentifikasi beberapa strategi untuk membangun identitas dan penerimaan dengan kelompok sebaya. Itu meliputi menemukan aktivitas dan minat yang dimiliki bersama dengan teman sebaya, aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, atau hobi yang melibatkan interaksi dengan teman sebaya. Lalu pengembangan keunikan personal, yaitu dengan mengembangkan bakat atau pengetahuan khusus yang bernilai bagi. Selanjutnya ada cara membangun kemampuan empati, kerjasama, dan komunikasi. Yang pertama itu membangun empati dengan cara mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi, mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, melakukan refleksi diri secara rutin atau muhasabah diri. Yang kedua, untuk mengembangkan kerjasama bisa dilakukan dengan menetapkan tujuan bersama yang jelas, mempraktikkan pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan secara kolaboratif atau bersama-sama, lalu belajar mengelola konflik secara konstruktif. Lalu untuk meningkatkan komunikasi bisa dilakukan dengan kegiatan diskusi terstruktur seperti debat atau presentasi kelompok
bisa memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berlatih mengekspresikan ide dan mendengarkan pendapat orang lain. Lalu latihan mendengarkan aktif dapat dilakukan melalui kegiatan berpasangan di mana satu peserta didik berbicara tentang topik tertentu sementara yang lain mendengarkan dan kemudian menyampaikan kembali apa yang didengar. Lalu belajar memberikan komentar yang spesifik, fokus pada perilaku bukan pribadi, dan berorientasi sama masalah atau konflik yang biasanya muncul dalam perkembangan hubungan sosial anak sampai dewasa. Yang pertama, pada masa anak usia dini, yaitu di umur 2-5 tahun, ada perebutan mainan atau barang yang menjadi sumber konflik utama. Lalu kesulitan bergantian juga sering terjadi. Nah, ledakan emosi dan agresi fisik seperti memukul, mendorong, atau mengikis sering terjadi. Lalu ketakutan sosial dan kecemasan perpisahan. Yang kedua, pada masa anak usia sekolah dasar 6 hingga 11 tahun, itu ada persaingan dan perbandingan sosial mulai muncul, perbentukan kelompok atau eksklusivitas yang menjadi lebih menonjol, konflik dalam peraturan permainan atau aturan. Yang ketiga, masa remaja awal dari usia 12 hingga 14 tahun, itu ada tekanan sebaya yang insentif mulai berpengaruh banyak aspek kehidupan remaja dari cara berpakaian hingga pilihan berkegiatan. Lalu konflik identitas dan penerimaan sosial menjadi sangat penting. Drama persahabatan dan pengkhianatan sering terjadi, lalu intimidasi atau perundungan atau yang juga disebut dengan bullying. Lalu yang keempat ada masa remaja menengah dan akhir dari usia 15 hingga 18 tahun, yang dimana ada tekanan akademis dan sosial terkait dengan masa depan, perguruan tinggi, dan karir. Lalu hubungan romantis dan patah hati menjadi signifikan, lalu eksperimen dengan perilaku berisiko, dan keseimbangan dunia maya. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Moral adalah aturan dan nilai-nilai yang dipegang masyarakat yang membimbing perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada anak-anak, moral adalah tentang pengembangan sikap baik dan benar terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Faktor pengembangan moral. Perkembangan moral anak dipengaruhi oleh interaksi dan pengalaman dari lingkungan sekitar, seperti pembelajaran sosial, pengalaman langsung, pembiasaan, kegiatan terstruktur. Perkembangan ini membutuhkan interaksi yang konsisten dan positif agar anak memahami nilai-nilai moral yang benar. Teori perkembangan moral menurut Lawrence Holbert memandang bahwa perkembangan moral berlangsung melalui 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat pra-konvensional. Tingkat pra-konvensional berorientasi pada hukuman dan imbalan. Yang kedua yaitu tingkat konvensional. Tingkat konvensional berorientasi pada norma sosial dan aturan dari orang dewasa. Yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional berorientasi pada yang salah. Perkembangan ini tidak selalu linear dan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman sosial, serta refleksi pribadi. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional berorientasi pada prinsip moral dan keadilan universal. Proses pembelajaran remaja. Anak-anak dan remaja belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta adil dan tidak adil melalui beberapa proses utama. Yang pertama, pengalaman dan observasi. Dari pengalaman, mereka belajar langsung mengenai perilaku orang dewasa. Yang kedua, interaksi sosial. Perkembangan melalui interaksi sosial yaitu melalui diskusi, konflik, dan kerjasama dengan teman sebaya.
pendidikan dan pembelajaran terstruktur guru dan orang tua mengajarkan moral melalui kegiatan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan empati. Selanjutnya yaitu model teladan anak. Model teladan anak cenderung meniru perilaku orang tua dan guru yang menjadi panutan mereka. Selanjutnya, refleksi pribadi. Seiring bertambahnya usia, anak dan remaja mulai merefleksikan tindakannya dan mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Selanjutnya, pembelajaran melalui konflik mengalami atau menyaksikan konflik yang melibatkan keadilan, mendorong anak dan remaja merenungkan situasi tersebut sehingga memperdalam pemahaman mereka tentang apa yang dianggap adil dan tidak adil. Peran orang tua dalam pembelajaran moral. Yang pertama, model perilaku, yaitu orang tua adalah panutan utama. Perilaku baik dan moral tinggi orang tua akan ditiru anak. Yang kedua, penanaman nilai, yaitu melalui interaksi harian, orang tua menanamkan nilai jujur, tanggung jawab, empati, dan keadilan di rumah. Yang ketiga, dialog dan diskusi, yaitu membuka percakapan tentang situasi moral, membantu anak memahami sudut pandang berbeda, dan melatih berpikir kritis. Yang keempat, yaitu pemberian contoh konsekuensi. Orang tua mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat, membantu anak membedakan konsekuensi dari perilaku mereka. Peran guru dalam pembelajaran moral. Yang pertama, pendidikan moral terstruktur. Guru menanamkan nilai moral melalui pembelajaran, cerita, diskusi, dan proyek kelompok. Yang kedua, lingkungan belajar yang mendukung. Membuat suasana kelas aman dan terbuka untuk diskusi moral yang mendalam. Yang ketiga, pengawasan dan pembinaan. Guru memantau perilaku siswa, membimbing, menegakkan aturan untuk mengajarkan konsekuensi tindakan. Yang keempat, mendorong diskusi. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang dilema moral untuk memperluas wawasan dan kemampuan berpikir mereka. Sosial. Yang pertama, dukungan dari komunitas. Interaksi positif dengan teman sebaya dan masyarakat mendukung perkembangan nilai moral. Yang kedua, budaya dan nilai lokal. Lingkungan mencerminkan budaya dan nilai yang mempengaruhi pemahaman moral anak melalui perilaku masyarakat. Yang ketiga, keterlibatan dalam kegiatan komunitas. Partisipasi dalam kegiatan sosial dan sukarela memperkuat rasa tanggung jawab dan etika sosial anak. Selanjutnya ada kesimpulan. Emosi adalah respon kompleks terhadap situasi atau stimulus yang melibatkan perubahan fisiologis, pemikiran, dan juga perilaku. Perkembangan identitas diri ini merupakan proses psikologis dan sosial pembentukan pemahaman utuh tentang diri sendiri, mencakup aspek fisik, emosional, dan juga sosial.
Hubungan sosial atau sosialisasi adalah interaksi antar manusia yang saling membutuhkan, dimulai dari tingkat sederhana dan berkembang menjadi lebih kompleks seiring bertambahnya usia dan juga kebutuhan. Akhir ada hasil analisis. Nah, presentasi kelompok 7 ini membahas 4 aspek penting perkembangan peserta didik: emosi, identitas diri, hubungan sosial, dan moral. Emosi berkembang dari respon dasar hingga kemampuan mengatur emosi secara sehat. Identitas diri terbentuk melalui eksplorasi dan penerimaan diri yang dipengaruhi keluarga, teman, dan lingkungan. Hubungan sosial berkembang dari interaksi sederhana menjadi lebih kompleks, terutama di masa remaja. Moral tumbuh lewat pengalaman, pembelajaran sosial, dan peran orang tua serta guru. Semua aspek ini saling berkaitan dan penting dalam membentuk karakter peserta didik. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.